Selamat malam. Iya, nggak usah. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rangkaian preamplifier mikrofon. Jadi, preamplifier mikrofon adalah penguat yang bekerja pada mikrofon yang berfungsi untuk memperkuat sinyal listrik yang berasal dari mikrofon. Oh iya, Elga. Pada rangkaian ini kita menggunakan komponen apa saja ya? Untuk rangkaian preamplifier kita menggunakan komponen resistor, kapasitor, dan transistor. Anton, kamu bisa jelasin nggak? Bisa sebutin nggak fungsi dari resistor pada rangkaian kita tadi sebagai apa? Kalau untuk resistor itu sih fungsinya di rangkaian ini sih dia memiliki resistansi yang juga disebut sebagai tahanan untuk membatasi jumlah arus listrik yang akan mengalir pada rangkaian tersebut dalam satu rangkaian itu gitu loh. Kalau kapasitornya? Kalau kapasitor itu sendiri dalam rangkaian preamplifier itu tuh untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu tanpa disertai reaksi kimia. Lalu kalau Paul kira-kira kalau untuk transistor itu tahu nggak apa fungsinya? Tahu dong, transistor itu dapat berfungsi sebagai keran listrik pada rangkaian kita. Maksudnya keran adalah memungkinkan pengaliran listrik yang stabil dari sirkuit ke komponen ke rangkaian kita. Dan juga transistor itu adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, juga bisa sebagai pemutus dan penstabil tegangan. Oh gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Erianto. Sebelumnya saya ingin memberitahu kepada Bapak Budiana selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi bahwa saat ini posisi saya tidak berada di Batam, sehingga saya mengambil atau merekod video ini sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2 yang sebelumnya belum dijelaskan oleh teman saya. Nomor 2 itu menjelaskan tentang analisa DC, AC atau transient. Pada rangkaian yang kami buat ini, yaitu rangkaian mikrofon preamplifier, pada rangkaian ini untuk arus DC-nya tidak kami temukan, karena pada rangkaian ini kami menggunakan arus AC dengan waktu 10.742 second dengan skala timbasnya 10 ms dan channel A atau B-nya dengan skala 5 volt. Pada umumnya mikrofon menghasilkan sinyal listrik yang bersifat analog, yaitu sinyal yang dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan tekanan suara yang diterima oleh mikrofon. Oleh karena itu, arus AC pada rangkaian mikrofon ini digunakan untuk mengirimkan sinyal analog tersebut. Karena tegangan AC memiliki frekuensi yang relatif tinggi, sehingga lebih tahan terhadap gangguan dan interferensi elektromagnetik. Mungkin hanya itu penjelasan saya dari nomor 2. Sekian, terima kasih. Oke, kita akan masuk ke aspek DFM atau DFA, DFT, dan DFR. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Anton, apa itu DFM atau DFA? Kalau DFM itu adalah sebuah proses memilih fitur dan opsi yang dapat mengurangi biaya produksi, namun tetap menghasilkan produk yang kompetitif. Di dalam DFM itu biasanya terdapat lebar jalur konduktor, lubang, jumlah layer, dan peletakan dari komponennya. Untuk lebar jalurnya itu kita menggunakan
clearance yaitu 0,254 mm. Lalu untuk ukuran PCB-nya itu kita menggunakan 42,17 dikali 26,70 mm. Oke, kalau menurut Elga untuk DFT-nya itu boleh dibantu jelasin nggak apa itu DFT? Jadi DFT itu adalah Design for Testing. Jadi dalam di DFT ini nanti kita akan melakukan dan mempermudah proses testing, yaitu dengan melihat cacat atau defeknya, gagal atau faultnya, dan kita juga akan melakukan testing untuk mendeteksi kegagalan pada produk yang akan kita buat. Jadi di sini juga ada pengujian. Untuk pengujiannya sendiri dalam simulasinya itu nanti dihubungkan ke oscilloscope. Terus untuk contohnya ada Vias drill hole transistor itu dari 1,016 mm dan Vias drill hole headernya itu ada 1,01 mm dan untuk Vias drill hole resistornya ada 0,9 mm. Lalu untuk DFR itu apa sih, Paul? Oh iya, jadi DFR itu adalah Design for Reliability. Design for Reliability ini mengacu tentang proses desain pada tingkat keandalan produk. Nah, karena kita membuat PCB preamplifier ini di pasaran biasanya 20.000. Tapi kalau punya kita sendiri itu kisarannya di harga 18.500 dengan rincian kita menggunakan resistor IPC 222IA atau 222TH yang harganya per unit itu hanya Rp500. Oke. Lalu pengertian DFR itu apa sih, Paul? DFR sendiri adalah Design for Reliability. Jadi DFR ini mengacu tentang proses desain pada tingkat keandalan produk. Kalau di pasaran, harga PCB preamplifier ini kan bisa sekitar 20 ribuan. Nah, kalau PCB kita ini itu harganya bisa di sekitar 18.500-an aja dengan spesifikasi seperti harga resistor per unitnya itu hanya Rp500, kapasitornya 1.000, transistornya Rp6.000 dan header IPC yang kita gunakan hanya 2.000. Jadi kalau di total harganya jauh lebih ekonomis dari yang ada di pasaran. Juga produk kita ini itu memiliki kelebihan seperti rangkaian yang lebih sederhana, terus juga harganya tadi yang lebih murah, juga tetap mampu memberikan kualitas untuk memperbesar suara tadi, penguatan tadi gitu. Nah, jadi harga PCB kita ini bisa jauh lebih murah dari harga yang ada di pasaran. Selain harganya lebih murah, kita juga memiliki kelebihan seperti rangkaian yang kita gunakan ini lebih sederhana. Walaupun sederhana, tetapi tetap bisa mengimplementasikan fungsi awalnya, itu memperkuat sinyal gitu. Jadi Alga bisa nggak bantu aku untuk menjelaskan spesifikasi, menjelaskan resistor yang kita gunakan di rangkaian ini? Jadi untuk resistor yang kita gunakan pada rangkaian preamplifier ini itu tuh ada resistor dengan toleransi 5%. Itu ada 5 resistor. Yang resistor pertama itu ada 1 kilo ohm, yang resistor kedua itu ada 10 kilo ohm, resistor ketiga itu ada 18 kilo ohm, yang resistor keempat itu ada 2,2 kilo ohm dan resistor kelima itu ada 1000 ohm. Gitu. Oh iya, tadi kita juga ada rangkaian kapasitor ya dan transistor. Anton bisa bantu aku nggak sebutin komponen-komponen kapasitor dan transistor yang kita gunain? Untuk kapasitornya di sini sih ada kapasitor yang pertama dan keempatnya itu dengan muatannya 100 mikrofarad, itu 25 volt elektrolitik. Lalu yang kapasitor keduanya itu ada 4,7 mikrofarad. Lalu untuk kapasitor ketiganya juga ada yang 4,7 mikrofarad. Dan kapasitor yang terakhir itu 0,1 mikrofarad, yaitu dia kapasitor keramik.
Lalu untuk di transistornya kita menggunakan transistor BC548 atau ekuivalen 45 volt 0,01 ampere. Itu untuk transistor yang kita gunakan. Nah, berarti sudah terlihat bahwasanya yang berperan penting di sini ialah transistor, karena transistor ini berfungsi sebagai penguat dari sinyal tersebut pada mikrofon nanti. Nah, sekian hasil dari pemaparan produk kami ini. Terima kasih. Annyeong. Udah matiin.